Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Karena sudah banyak sekali yang request minta saya untuk membahas tentang panel surya, kali ini saya sudah belikan alatnya. Ini yang saya contohkan di angka 100 ribuan. Saya dapat yang seukuran ini. Jadi untuk kawan-kawan yang belum paham apa fungsi dan bagaimana cara merakit alat ini, langsung saja kita bahas. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi untuk bahan utama yang saya gunakan di video kali ini, tentu saja di sini sebagai contoh saya membutuhkan satu buah solar panel. Kali ini saya pakai yang merek Mitsuyama Solar Panel 10W Polycrystalline. Ini saya beli di online. Spesifikasinya di samping ini. Untuk poin yang pertama, alat ini dinamakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi mengandalkan sinar matahari. Sangat cocok digunakan untuk daerah-daerah yang panas. Jadi curah hujan sedikit, alat ini sangat maksimal sekali. Jadi dengan modal 100 ribuan kalian sudah bisa merasakan kecanggihan teknologi dari pembangkit listrik tenaga surya yang seukuran ini. Ini yang 10 WP. Tenang saja, ini alatnya sangat awet, bisa bertahun-tahun. Jadi listrik gratis seukuran ini dengan jangka waktu yang bertahun-tahun, tidak ada ruginya. Untuk di tempat saya sendiri, posisi di Kalimantan Tengah sudah menggunakan teknologi PLTS seperti ini untuk lampu penerangan jalan. Jadi penggunaan PLTS di sini sangat maksimal karena cuacanya sangat mendukung. Pasti nanti ada yang bertanya, "Bang, jika alat ini dipasang di luar ruangan, berarti kena panas, kena hujan secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Apakah ini aman?" Jawabannya tentu saja aman ya teman-teman, tidak masalah. Tadi saya sudah bahas tentang WP juga. Jadi apa sih yang disebut dengan WP ini? Kenapa panel surya selalu disebutkan dengan WP? Jadi panel surya ini memiliki satuan daya yang dinamakan watt peak atau WP. Sebagai contoh, jika beli di toko elektronik, beli panel surya, pasti penjualnya tanya, yang berapa WP? Nah, WP itu adalah watt peak. Sebagai gambaran, ini di angka 100 ribuan saya dapat yang 10W, 10 watt. Jadi 10 watt ini sama dengan 10 WP. Sebagai gambaran, jadi untuk panel surya 10 WP, daya puncak yang dihasilkan adalah 10 watt. Begitu juga seterusnya. Jika panel surya yang 100 WP, daya maksimal yang dihasilkan adalah 100 watt. Kurang lebih seperti itu. Jika kawan-kawan di rumah masih awam tentang panel surya seperti ini tapi ingin mencoba beli, yang perlu kalian perhatikan adalah di voltasenya. Voltase outputnya berapa? Ini tertulis voltase 18 volt. Di bawah ini juga ada tulisan voltase sirkuit terbuka. Berarti di sini untuk voltase sirkuit terbuka ketika tidak ada beban ini sekitar 21,5 volt. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sebelah sini saja voltase yang ini 18 volt. Misal kalian ingin iseng-iseng pasang kipas tanpa listrik PLN, jadi ingin kalian nyalakan seharian penuh. Ini kalian perhatikan, beban ini mengkonsumsi berapa? DC 12 volt. Nah, 12 volt ya teman-teman. Berarti di sebelah sini voltasenya jangan sampai di bawah 12 volt. Kalian bisa pakai 12 volt, minimal 12 volt ataupun di atasnya. Ini kan 18 volt, berarti aman, ini bisa. Yang pertama untuk kabel ini mau saya cek terlebih dahulu apakah benar voltase sirkuit terbukanya adalah 21 volt. Jadi untuk alat yang saya gunakan ini adalah voltmeter digital. Bisa kalian beli di toko elektronik, harganya di samping ini. Yang merah ini untuk positif, yang hitam untuk negatif. Ini juga sama, yang hitam kabel negatif, yang merah untuk kabel positif. Oke, ini posisinya sudah saya sambung, tapi bisa kalian lihat belum terdeteksi karena belum terkena sinar matahari. Saya balik dulu. Terbaca 18 volt. Ini belum terkena panas ya teman-teman. Sekarang coba saya letakkan di bawah terik sinar matahari. Ini tidak terkena panas saja, dia sudah menghasilkan listrik 18 volt. Apalagi jika di sebelah sana, ini yang panas. Saat terkena panas, dia menghasilkan listrik 21 volt, 21,3. Berarti benar, voltase sirkuit terbukanya 21 volt. Oh iya teman-teman, satu lagi, ini penting. Kalian perhatikan. Ini posisi tidak terkena panas, menghasilkan listrik 19 volt.
Jadi intinya panel surya ini setelah saya pelajari, dia tidak cuma bisa menghasilkan listrik ketika terkena panas matahari. Jadi meskipun di dalam ruangan, jika terkena sinar yang cukup, dia akan menghasilkan listrik. Contohnya seperti ini. Ini posisi tidak terkena panas, tidak terkena sinar matahari, dia sudah bisa menghasilkan listrik 19 volt. Ini posisi sedang mendung, dia tetap bisa menghasilkan listrik. Tetapi untuk lebih maksimalnya memang tetap harus terkena sinar matahari agar daya maksimalnya bisa tercapai. Sekarang akan saya contohkan skema paling sederhana yang biasa dipakai untuk panel surya seperti ini. Kalian perhatikan, ini posisi tidak terkena sinar matahari tapi menghasilkan listrik. Nah, ini tidak ada baterai di dalamnya. Ini saya tidak pasang baterai dan real memang menghasilkan listrik. Ini posisi di atas ini atap, jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Yang terkena sinar matahari adalah di sebelah sana. Benar kan? Jadi tidak terkena sinar matahari langsung pun dia masih menghasilkan listrik, tapi tidak begitu maksimal. 17,9 sampai 18 volt. Jadi untuk skema yang biasa dipakai adalah panel surya ini yang utama. Ini diletakkan di atas atap. Kemudian untuk bagian sebelah sini, ini kan ada kabel. Kabel ini kita jalurkan ke aki. Tapi sebelum di aki, ini harus melewati auto cut off. Jadi auto cut off ini rangkaian yang fungsinya untuk memutus arus listrik ketika baterainya sudah penuh atau akinya sudah penuh. Jadi untuk mengecas aki biasanya digunakan di tegangan 13,5 hingga 14 volt. Biasanya seperti itu. Lalu auto cut off, kemudian aki. Setelah aki, ini harus dipasang saklar. Saklar ini untuk memutus arus listrik ketika bebannya nanti tidak digunakan. Dan untuk bebannya kalian bisa pakai di lampu 12 volt. Ini skema paling dasarnya. Jadi tegangan 12 volt disalurkan ke 12 volt. Tidak ada step up, tidak ada step down-nya. Langsung ke 12 volt. Jadi bebannya bisa pakai lampu, bisa pakai lampu 12 volt seperti ini, ataupun pakai kipas yang seperti tadi. Jadi dari panel ini menghasilkan listrik, kemudian disalurkan ke auto cut off. Auto cut off ini untuk memutus arus listrik ketika akinya sudah penuh, jadi biar akinya awet. Kemudian dari aki ini fungsinya untuk menyimpan arus listrik. Kemudian dari aki disalurkan ke saklar. Saklar ini fungsinya untuk memutus arus listrik ke beban. Dan bebannya ini bisa kalian gunakan di dalam rumah. Bisa kalian pasang kabel yang panjang. Untuk kipas angin bisa, kalian paralel ke lampu juga bisa, terserah. Namun jika kawan-kawan di rumah cuma iseng pengen bikin tapi tidak ada saklar, tidak ada aki ataupun alat untuk auto cut off-nya, ini bisa kalian langsungkan. Jadi panel surya langsung ke beban tidak masalah. Contoh, bebannya adalah kipas ini. Jadi ini bisa kalian langsungkan asalkan kalian tahu teorinya. Jadi ini kan kipas 12 volt, kalian bisa pakai yang ukuran seperti ini ataupun yang lebih besar. Yang penting voltasenya adalah 12 volt. Kalian cek. Kemudian untuk panel suryanya ini juga harus mengeluarkan output yang sesuai dengan bebannya. Jadi ini beban 12 volt, voltase output dari panel suryanya juga harus yang 12 volt biar seimbang. Jadi 12 dan 12 ini seimbang. Jika ini 18, ini cuma 12, ya auto ini kelebihan beban, langsung putus, langsung rusak. Jadi kalian harus paham itu. Jadi untuk menyesuaikannya, kalian harus menurunkan beban output dari panel surya ini ke 12 volt biar seimbang. Untuk menurunkan tegangannya kalian bisa pakai skema yang sangat sederhana yang pernah saya bagikan dengan menggunakan potensiometer 100K dan juga transistor TIP41C di sebelah sini atau TIP41. Untuk cara pemasangannya seperti ini, jangan sampai ada yang salah penyambungan. Kalian perhatikan. Sangat sederhana kan? Cuma dua komponen utama. Jadi untuk sebelah sini ini untuk negatif, ini juga negatif, ini positif, ini juga positif. Ini yang kita sambung ke panel surya. Ini yang positif, ini yang negatif. Saya contohkan sekalian biar kawan-kawan di rumah yang ingin praktek tidak bingung. Ini yang negatif, langsung ke negatif panel surya. Kemudian yang positif dari jalur sebelah sini ke positif panel surya. Untuk mengecek outputnya, kali ini saya pakai voltmeter digital lagi. Jadi alat ini sangat penting meskipun cuma kecil. Ini harganya juga murah. Begini cara pasangnya. Dua kabel ini adalah input dari panel surya, kemudian disalurkan ke sebelah sini. Ini untuk outputnya. Outputnya kali ini saya pakai beban berupa kipas 12 volt.
Jadi kita harus setting dulu di 12 volt. Untuk cara settingnya, ini kan sudah terdeteksi, tapi jangan disetting di tempat yang redup seperti ini. Kita harus cari di tempat yang benar-benar panas, biar tahu voltase outputnya berapa. Cara settingnya ini kita letakkan di tempat yang panas. Nah, ini sudah saya letakkan di tempat yang panas. Kemudian untuk sebelah sini, bebannya kita pasang sekalian. Jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Untuk menghindari miss dari voltase sirkuit terbuka, karena beda voltase ketika belum ada beban dan sudah ada beban. Ini kita pasang dulu. Oh ya, ini kita pasang di mentok paling kiri. Kita matikan. Potensionya kita mentokkan di paling kiri, berlawanan arah jarum jam. Oke, bisa terlihat ini mati ya teman-teman, tidak ada voltase outputnya. Untuk kipasnya juga belum menyala. Sekarang kita nyalakan, kita putar searah dengan arah jarum jam. Ini tenang, ini tidak panas sama sekali. Transistornya tidak panas, ini rangkaiannya mantap. Nah, kipasnya mulai bergerak. Di sini bisa terlihat 6 volt. Kita setel di 12 volt. Jadi voltasenya ini bisa kalian atur. Saya setel di 11,5 saja biar kipasnya awet. Karena voltase maksimalnya adalah di 12 volt. Ini saya setel di 11 volt, kipasnya nyala. Sangat sejuk sekali. Ini putarannya sangat mantap. Bisa terdengar suaranya kan? Setelah rangkaiannya sudah jadi, ini untuk kabel dari voltmeternya bisa kalian cabut. Nah, kita sudah tidak butuh ini. Ini dia rangkaian utamanya. Kipasnya berputar dengan sangat kencang. Ini tinggal kalian sambung kabel dengan ukuran yang sangat panjang, bisa kalian letakkan di dalam rumah. Jadi ketika ada sinar matahari yang menyinari panel suryanya, ini akan otomatis berputar tanpa listrik PLN. Ini gratis. Cuman modal awalnya kita harus beli peralatan seperti ini. Mantap sekali kan? Jadi ketika ada sinar matahari, ini akan otomatis langsung berputar kipasnya. Sangat mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan ilmunya tersampaikan. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Ketika tidak ada panas, dia akan otomatis berputar pelan. Ini putarannya tidak begitu kencang jika tidak ada panas. Nanti ketika ada panas, dia akan berputar kencang lagi. Ketika redup, dia masih berputar cuman pelan. Jadi kipasnya akan otomatis berputar seharian penuh tanpa listrik PLN. Lumayan. Tenang saja, kipas jenis DC brushless ini sangat awet. Ini jenis kipas pendingin.